Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran sekolah minggu kita. Pada hari ini kita sampai kepada pelajaran yang kelima. Nah, saudara sekalian, kita akan bersama-sama belajar tentang kesaksian hidup orang Kristen. Ini bersangkut paut dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai murid-murid Kristus. Nah, saudara sekalian, sebelum kita akan mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama mohon tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pembicaraan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, disertai dengan pengucapan syukur karena Tuhan telah memimpin kami sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu kami alami dari saat demi saat. Kami juga percaya pada saat kami akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini, kasih sayang-Mu yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena Roh Allah berkenan untuk menyertai kami, memimpin, membimbing kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persembahkan seluruh pembicaraan kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari kesaksian hidup orang Kristen yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan bersama-sama membacanya. Saya membacakan untuk saudara sekalian, silakan saudara menyimaknya. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jikalau kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi Kristus adalah gaya hidup orang percaya. Itu menjadi gaya hidup murid Kristus. Menjadi saksi Kristus sebenarnya bukan pilihan, melainkan sebuah keharusan. Sebagai seorang anggota gereja yang telah menerima banyak berkat, sering orang Kristen melalaikan tugas yang paling penting, yaitu bersaksi tentang berkat Tuhan tersebut. Artinya, berkat-berkat yang telah kita terima, yang telah kita alami. Jangan lupa bahwa saksi yang benar adalah dia
yang mempunyai pengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Banyak yang berpikir bahwa apabila telah terlibat dalam berbagai pelayanan di gereja, itu sudah cukup, karena hal tersebut merupakan pengucapan syukur atas berkat yang diterimanya. Saudara sekalian, padahal kita tahu ada suatu tugas yang sangat mendasar yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan bersama, yaitu menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, saksi itu adalah sesuatu yang disaksikan dalam hidupnya. Itu bukan mengada-ada, tetapi memang pengalaman-pengalaman diberkati oleh Tuhan Yesus, pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada dua hal yang bisa dilakukan saat menjadi saksi Kristus. Yang pertama, itu menyaksikan kepada banyak orang apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat untuk diri kita sendiri. Yang kedua, menyaksikan karya dan kasih Kristus kepada orang-orang lain. Jika kita memperhatikan dua hal yang harus dilakukan dalam bersaksi ini, maka kunci yang harus diperhatikan adalah relasi atau hubungan. Karena saat menceritakan karya dan kasih Kristus tersebut, tentunya akan berhubungan dengan orang-orang lain. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus 2 ayat 12-14, kita diberitahu sebagai seorang saksi Kristus harus mengalami terlebih dahulu. Ingat bahwa saksi itu bukan mengarang apa yang sedang dialami atau sudah dialami, tetapi benar-benar mengalami. Itu sebabnya sebagai saksi Kristus, ia harus mengalami terlebih dahulu hidup sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kelahiran kembali. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, kehidupan kita harus bersaksi bahwa kita memang ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya kehidupan pribadi menceritakan kepada orang lain tentang bagaimana hidup sebagai ciptaan yang baru, kehidupan yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, itu adalah hidup di dalam kekudusan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran kita sebelumnya tentang hidup yang kudus. Jadi, bagaimanapun juga kesaksian hidup itu adalah penunjang kesaksian-kesaksian yang kita katakan. Jangan lupa bahwa tindakan, perbuatan, kehidupan itu lebih banyak berbicara dibanding dengan kata-kata kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat seseorang sudah mengalami hidup bersama Tuhan Yesus Kristus, maka ia akan bisa menceritakan atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama dengan Kristus tersebut. Nah, perjuangan itu diawali dengan kehidupan yang hampir setiap hari diperhadapkan dengan berbagai tantangan rohani yang berusaha membawa dirinya kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu kehidupan yang mengikuti hawa nafsu dan
dosa. Di dalam titik inilah seorang Kristen itu dituntut untuk menjadi saksi, walau harus menderita karena mempertahankan kekudusan dan kesucian hidupnya. Demikian pula saat harus mengambil risiko untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus untuk tetap hidup dalam kekudusan dan kesucian. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat 49, kita bisa mengawali dengan ayat yang ke-44 menjelaskan tentang bagaimana menjadi saksi Kristus, yaitu menceritakan tentang segala sesuatu yang dialami oleh Yesus Kristus, yaitu penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Segala yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam pelayanannya bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, sehingga mereka diselamatkan dan memiliki kehidupan yang diperbarui oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat grafik gambar ini berkenaan dengan kesaksian hidup, ini hubungan antara Kristus dan gerejanya. Di dalam gambar ini kita perhatikan Kristus mengasihi dan memelihara gereja melalui kebaktian dan pengajaran. Perhatikan grafik bagian atas itu dengan panah-panahnya. Kristus mengasihi gereja. Kristus memelihara gereja melalui kebaktian dan pengajaran dengan satu tujuan tertentu, yaitu supaya setiap anggota gereja bertumbuh dalam kesucian dan perbuatan baik, dan mereka semua menjadi saksi Tuhan, menjadi surat-surat Kristus yang dibaca oleh sesamanya. Artinya bahwa setiap orang Kristen dikasihi, dipelihara Tuhan Yesus Kristus lewat ibadah-ibadah, kebaktian, pengajaran-pengajaran dengan tujuan sangat khusus supaya setiap umat Tuhan, setiap anggota gereja terus bertumbuh, tidak berhenti pertumbuhannya, tapi terus bertumbuh dalam kesucian hidupnya, dalam perbuatan baiknya, sehingga orang lain bisa melihatnya. Inilah kesaksian yang sesungguhnya. Buah roh yang ada di dalam dirinya itu tertampil dengan sangat jelas di dalam kehidupan dari hari ke hari. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga, kita diberitahu, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jelas di sini bahwa kita adalah surat Kristus. Bayangkan kalau surat itu tidak menarik, mana mungkin orang mau membacanya. Itu sebabnya hidup di dalam kekudusan selalu diharapkan supaya orang yang melihat kehidupan kita, mereka melihat Kristus di dalam hidup kita. Jangan lupa bahwa memang inilah rencana Allah bagi gerejanya, yaitu setiap anggota gereja bertumbuh dalam kekudusan, dalam kesucian hidup yang dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan baiknya, yaitu penuh dengan kasih. Bukankah Tuhan Yesus bersabda, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri"?
Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 49 tadi memberitahu kita. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, ini dalam nama Mesias, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan ini digenapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, yaitu turunnya Roh Allah, turunnya Roh Kudus yang memenuhi semua murid-muridnya. Jadi bukan dengan kekuatan pribadi bersaksi tentang Tuhan Yesus, tetapi dengan kekuatan dan kuasa Roh Allah sendiri. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan tentang inti Injil, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Lukas tadi, pasal 24 ayat yang 44 sampai dengan 49, kemudian diringkaskanlah sebenarnya oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Tadi di dalam kitab Lukas kita diberitahu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, dan kali ini kita diberitahu tentang apa itu, bahwa Kristus, Mesias, telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi jelas semuanya itu persis seperti nubuatan kitab suci. Jadi bukan kebetulan, tetapi benar-benar apa yang dinubuatkan dalam kitab suci digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi inti Injil itu sebenarnya ini, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itu bukan suatu tragedi, tetapi memang itu merupakan rencana Allah bahwa Sang Mesias, anak domba Allah, tersembelih mati untuk menebus kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, dan semuanya itu sesuai dengan kitab suci. Berarti ini bukan tafsiran, tapi semuanya ini sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, kita semua diberitahu berkenaan dengan saksi Kristus itu menjadi saksi melalui kehidupannya. Menjadi saksi Kristus dalam kehidupan memiliki arti bahwa dalam kehidupan kita bersama, kita harus mencerminkan kehidupan yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus.
atau bahwa kehidupan kita itu menceritakan Yesus Kristus yang mengasihi kita, sehingga kita semuanya mencerminkan bahwa kita sedang menikmati berkat keselamatan tersebut. Jika hal tersebut dilakukan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari, dari saat demi saat, maka sebenarnya kita semua sedang mengikuti jejak Kristus. Jadi rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Tuhan Yesus Kristus semasa beliau berada di bumi ini memang sangat akrab dan taat dengan Bapanya. Dia pun sangat setia kepada firman Allah, karena memang dia diutus ke bumi untuk menggenapi setiap titik di dalam kitab Taurat. Nah, itu sebabnya jikalau kita memperhatikan dan membaca berbagai kesaksian di seluruh kitab Injil, maka kita akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sangat dekat dan taat kepada Bapanya. Apa yang menjadi tujuannya datang di dunia ini dikerjakannya sesuai dengan rencana Bapa. Tentunya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman-Nya, tertulis di dalam kitab suci. Tuhan Yesus hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekalipun iblis berusaha menjatuhkannya dengan berbagai cara, dia tetap berpegang pada kebenaran dan kekudusan. Kesetiaannya terhadap firman-Nya telah memberikan pencerahan bahwa sesungguhnya kemenangan atas dosa dan tipu daya iblis dapat diraih dengan bersandar hanya pada firman-Nya. Kalau saudara sekalian membaca dari kitab Matius pasal yang keempat, saudara akan bertemu bagaimana Tuhan Yesus berhadapan dengan iblis dan mematahkan setiap godaannya, selalu menggunakan firman Allah. Demikian pula kasihnya terhadap para lawannya membuat kita tidak bisa membanggakan diri, sebab kita dulu pun adalah orang-orang yang memusuhi dia, namun sekarang dikasihinya. Nah, jejak-jejak inilah yang membuat orang Kristen pertama begitu kuat di dalam menghadapi tantangan hidup, menghadapi lawan-lawan mereka, sebab mereka mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Di saat kehidupan kekristenan memiliki ketaatan terhadap firman Tuhan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, di saat itu jugalah mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, menjadi saksi-saksi Kristus melalui kehidupannya. Nah, saudara sekalian, apa hubungannya dengan gereja yang misioner? Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-18 menunjukkan kepada kita semua tentang pentingnya pertobatan dan pengampunan dosa. Dikatakan, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Disinilah pentingnya pertobatan dan pengampunan dosa. Dan ini semuanya hanya dikerjakan oleh Roh Allah sendiri. Tuhan menghendaki supaya setiap orang dapat menikmati buah pertobatan dan pengampunan dosa, yaitu keselamatan yang sejati. Jelas bahwa ada sebuah rancangan besar Tuhan melalui gereja, yaitu untuk menjadi pewarta pertobatan dan pengampunan dosa. Dengan demikian, kehendak Tuhan bagi setiap gereja adalah untuk menjadi gereja yang misioner. Artinya, gereja yang bersaksi,
gereja yang bergerak untuk melakukan sebuah misi, melaksanakan pemberitaan atau pewartaan kabar baik, supaya setiap orang yang mendengarnya mendapat keselamatan yang sejati. Misi penginjilan itu sendiri didasarkan kepada amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga. Untuk melaksanakan misinya, Tuhan memberikan kepercayaan kepada gerejanya untuk melaksanakannya. Nah, gereja yang bermisi hadir tidak pada ruang hampa, tetapi gereja harus hadir dalam suatu realita kehidupan dan dalam konteks masyarakat yang majemuk. Karena itu, sebutan gereja yang misioner harus memperhitungkan realita hidup dan konteks masyarakat di mana kita tinggal dan berada. Saudara sekalian, gereja yang misioner harus dipahami sebagai suatu usaha orang Kristen, gereja-gereja dan yayasan Kristen yang berbeda untuk mengadakan perubahan dalam segala aspek kehidupan, dan terutama misi membawa berita keselamatan melalui Yesus Kristus. Artinya bahwa mengadakan perubahan bukan oleh karena aturan-aturan, tetapi justru melalui pembaharuan rohani yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika demikian pemahaman orang Kristen terhadap gereja yang misioner, maka setiap gereja, baik dalam arti persekutuan orang percaya ataupun gereja secara pribadi, memiliki kewajiban yang harus terus dilaksanakan dalam kehidupannya bersama masyarakat yang majemuk. Kewajiban itu adalah menyaksikan atau menjadi saksi atas kasih Yesus Kristus kepada manusia. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika setiap jemaat Tuhan atau orang Kristen menyadari akan hal tersebut, maka gereja-gereja dalam arti kata persekutuan akan menjadi gereja yang misioner, menjadi gereja yang terus melakukan pewartaan Injil, menyampaikan berita baik supaya setiap orang diperbaharui kerohaniannya, diperbarui dari dalam, kemudian keluar menjadi orang-orang yang saleh, hidup penuh dengan kesucian dan kekudusan, melawan dosa yang terus menggodanya setiap hari. Kesimpulannya, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan setiap anggota gereja, dalam setiap orang Kristen, perlu disadari bahwa dia adalah saksi-saksi Kristus. Kehidupannya haruslah menunjukkan ketaatannya pada firman Allah, dan kehidupannya yang kudus haruslah menjadi saksi bahwa Roh Kristuslah selalu ada bersamanya dan selalu menuntun kehidupannya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pelajaran kita pada hari ini, pelajaran yang cukup singkat. Namun kita tahu bahwa ini adalah inti dari murid Kristus yang menjadi saksi-saksinya. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberikan kepada kita kepercayaan yang begitu besar untuk menjadi saksi-saksinya. Semuanya ini bisa dilaksanakan karena kasih Kristus yang menguasai kita, yang kemudian menyampaikannya kepada orang-orang lain, supaya mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengasihi kita dan mengasihi setiap orang di atas muka bumi ini, dari yang paling muda sampai kepada orang-orang yang sudah lansia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini. Kiranya pelajaran kami dapat menolong kami, Tuhan, menjadi semakin memahami bahwa sesungguhnya ada tugas khusus yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk melaksanakannya. Kiranya Roh Allah yang tinggal bersama dengan kami menguasai kami sepenuhnya, supaya kami dapat menjalankan hidup yang kudus, hidup yang suci, hidup yang saleh, yang akan menjadi dasar bagi kami bercerita, menjadi pewarta tentang kebaikan Tuhan yang telah menebus kami dari kesia-siaan kepada hidup yang penuh dengan makna, hidup yang diselamatkan oleh karena anugerah semata-mata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin.